Salam adik-adik semua, gimana kabarnya? Sehat semua ya, puji Tuhan. Karena semua kebaikan Tuhan, sampai hari ini kita semua bisa sehat kembali ya. Nah, adik-adik, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan ya, sebab Tuhan memberikan kesempatan untuk kita semua dapat beribadah sekolah minggu, walaupun masih lewat online ya. Nah, hari ini kakak memperkenalkan diri dulu ya, karena banyak dari adik-adik yang naik kelas ya, dari kelas Hop ke kelas Holy gitu ya. Nah, nama kakak adalah Kak Yosep. Kakak tinggal di Citraraya ya, jadi dekat dengan gereja ya. Itu aja perkenalannya. Dan hari ini kita akan belajar nih adik-adik firman Tuhan yang terambil ya dari Kejadian, kitab Kejadian pasal keempat, ayat mulai yang ketiga sampai ke-12 ya. Adik-adik sudah siap semua ya Alkitabnya? Kita akan baca sama-sama dari Kejadian pasal keempat mulai ayat 3 sampai ke-12. Mari kita baca sama-sama ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Ya, puji Tuhan ya adik-adik. Nah, hari ini tema firman Tuhan yang Kak Yosep sampaikan adalah dosa karena iri hati ya, dosa karena iri hati. Pertanyaannya sekarang, kenapa persembahan Kain tadi ditolak Tuhan? Itu ya. Karena kan sama-sama mempersembahkan ya. Kain mempersembahkan, juga Habil adiknya juga mempersembahkan. Tetapi kenapa persembahan Kain yang diberikan kepada Tuhan ditolak oleh Tuhan atau tidak diindahkan ya? Nah, karena hati dari Kain ini adalah tidak tulus ya, tidak ikhlas ketika harus memberikan kepada Tuhan, mempersembahkan gitu ya, dari apa yang dihasilkan oleh Kain tadi. Nggak tulus hatinya ya, nggak ikhlas hatinya itu. Karena juga mungkin memberi Kain ini dengan terpaksa ya. Jadi adik-adik, kalau kita memberi ya, memberi kepada Tuhan, juga memberi kepada sesama nih, kepada teman-teman, harus ikhlas hatinya ya, harus tulus hatinya gitu. Jangan karena terpaksa. Karena kalau kita memberi kepada Tuhan, kepada sesama terpaksa, itu nggak berarti apa-apa nantinya ya. Bahkan kita akan menjadi kecewa di dalam hati kita. Nah, seperti ini yang
Kain lakukan. Dia mempersembahkan kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak tulus, hatinya tidak ikhlas. Mungkin juga karena terpaksa Kain ini, gitu ya, sehingga persembahan yang diberikan Kain kepada Tuhan ditolak ya sama Tuhan. Gitu. Nah, karena persembahan Kain ini ditolak, maka muncullah yang namanya iri hati kepada Habel adiknya. Karena persembahan Habel nih ya, persembahan adiknya itu ditolak oleh Tuhan, diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Maka hati Kain ini menjadi panas gitu ya, menjadi kecewa. Hati Kain menjadi iri hati, hatinya kepada Habel ini gitu ya. Kain menjadi iri hati kepada Habel. Nah, apa sih iri hati itu ya artinya? Nah, iri hati yang pertama artinya itu cemburu, iri hati itu ya. Iri hati juga bisa berarti sirik. Iri hati bisa berarti dengki ya. Iri hati bisa berarti merasa tidak puas. Nah, ini ya yang dialami oleh Kain di dalam hatinya. Dia merasa sirik, akhirnya dia merasa cemburu, akhirnya dia merasa dengki, juga merasa tidak puas gitu. Tidak puas kepada siapa? Tidak puas kepada Tuhan, karena yang dipersembahkan, yang diberikan kepada Tuhan tidak diterima. Tetapi beda ya dengan persembahan adiknya tadi, Habel tadi, diterima oleh Tuhan, diindahkan oleh Tuhan. Inilah ya akhirnya adik-adik yang membuat Kain itu merasa marah kepada adiknya Habel. Akhirnya dia membunuh adiknya Habel ini, Kain. Nah, ini merupakan dosa yang dilakukan oleh Kain karena dosa iri hatinya gitu ya terhadap Habel adiknya ini. Dosa iri hati sangat-sangat berbahaya ya adik-adik ya. Kenapa? Karena akan memunculkan dosa yang sangat yang sangat besar di hadapan Tuhan ya. Karena sampai bisa membunuh gara-gara Kain memiliki iri hati kepada Habel ini. Nah, sebenarnya Tuhan, kita semua anak-anak Tuhan ya. Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang bukan hati yang iri hati ya, bukan memiliki iri hati gitu. Tapi Tuhan adalah yang Tuhan inginkan bagi kita semua nih adik-adik ya, anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Yang pertama adalah hati yang bersyukur ya. Di sini siapa adik-adik yang selalu bersyukur setiap hari? Ya, puji Tuhan ya. Kalau adik-adik semua bisa bersyukur kepada Tuhan setiap hari, syukur kepada Tuhan ya. Memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan ya. Kita harus belajar ya adik-adik semua, setiap hari, setiap waktu di dalam hidup kita masing-masing, kita harus selalu bersyukur buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Baik perbuatan-perbuatan Tuhan yang sudah berlalu, baik perbuatan-perbuatan Tuhan yang sekarang ini yang kita sedang alami ya, juga perbuatan-perbuatan Tuhan yang akan kita alami dalam hidup kita di masa yang akan datang ya. Nah, kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberi yang terbaik bagi kita ya, bagi adik-adik semua ya. Nah, Tuhan nggak pernah memberi yang buruk dalam hidup kita. Itu sebabnya miliki hari ini yang pertama hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Bangun tidur adik-adik yang pertama harus bersyukur dulu kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin, telah menyertai kami dalam tidur malam ini gitu ya. Bersyukur kepada Tuhan. Belum melakukan apa-apa ya. Bangun tidur jangan cari apa-apa dulu gitu. Jangan ada di sini yang suka bangun tidur marah-marah sama papahnya sama mamahnya. Nah, mulai hari ini nggak boleh ya. Bangun tidur harus datang kepada Tuhan,
bersyukur. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita, ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, yang mampu menolong kita semua, ya. Nah, yang Tuhan inginkan yang kedua supaya kita semua adalah memiliki hati yang gembira, ya. Yang tadi yang pertama apa adik-adik masih ingat? Hati yang bersyukur. Yang kedua adalah hati yang gembira, ya. Firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Jadi yang kedua Tuhan juga ingin supaya kita semua adalah memiliki hati yang gembira gitu, sukacita gitu, ya. Jangan marah-marah terus, ya. Ada yang suka emosional, ya. Di sini ada nggak adik-adik yang suka marah-marah, bangun tidur emosional gitu? Wah, apa-apa langsung marah, bangun tidur langsung marah, ya. Mau sekolah marah, mau ke gereja marah. Wah, itu nggak boleh, ya. Kita harus memiliki hati yang bergembira, ya, selalu gembira, selalu sukacita di dalam hidup ini, ya. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang hidup, kita punya pengharapan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri, ya, dalam apapun juga yang kita hadapi, ya. Adik-adik alami, percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dia adalah Immanuel, ya, Allah yang selalu menyertai dan bersama-sama dalam hidup kita. Jadi yang kedua adik-adik, yang Tuhan inginkan kita miliki hati yang gembira. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah apa sih yang Tuhan inginkan untuk kita semua supaya kita memiliki hati yang memberi atau hati yang penuh belas kasihan kepada sesama, kepada semua orang, ya. Kita miliki hati yang selalu memiliki belas kasihan. Rasanya selalu ingin menolong. Hati ini selalu ingin memberi kalau lihat orang susah, selalu ingin memberi, selalu ingin menolong, ya. Nah, adik-adik, memberi itu bukan hanya kita memberi uang, ya, kasih uang, bukan. Tapi banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menolong teman kita, untuk menolong saudara kita, untuk menolong tetangga kita, untuk menolong orang yang kita lihat, jumpai di jalan, dimanapun juga kita berada, ya. Selalu memiliki hati yang ingin memberi, ingin menolong supaya orang lain, terutama supaya orang lain selamat, ya. Itu sebabnya, ya, adik-adik, dimanapun juga adik-adik berada, harus ceritakan kebaikan Tuhan yang adik-adik alami kepada semua orang, khususnya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan seperti adik-adik semua, ya. Tugas kita nih adik-adik, ya, kita harus cerita kepada semua orang, kepada teman-teman kita, kalau kita ini sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu juga merupakan hati yang memberi, ya, hati yang penuh dengan belas kasihan, supaya orang lain selamat semuanya bisa masuk surga karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka tidak ada yang selamat manusia, ya. Itu sebabnya hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan untuk masuk ke surga, hanya lewat Tuhan Yesus. Itu sebabnya, ya, adik-adik, mari kita ceritakan, mari kita saksikan kepada semua orang, siapapun juga, teman-teman adik di sekolah, di rumah, ya, di tempat permainan, ya, di komunitas adik-adik yang ada. Adik-adik mulai ceritakan apa yang adik-adik alami bersama Tuhan, ya. Tuhan menolong, Tuhan menyembuhkan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberkati. Itu yang diceritakan supaya mereka juga menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan akhirnya mereka diselamatkan Tuhan, ya. Itulah sebabnya adik-adik. Nah, pagi ini biarlah kiranya firman Tuhan yang kita dengar, ya, yang Kak Yosef sampaikan menjadi berkat untuk adik-adik semua,
Karena kerinduan Tuhan adalah supaya kita yang pertama memiliki hati yang selalu bersyukur, yang kedua memiliki hati yang selalu bergembira, yang ketiga memiliki hati yang selalu ingin memberi kepada sesama, ya. Baik, untuk ayat hafalan nanti tolong papa mamanya ya bisa diawasi, bisa untuk diajari ya. Ayat hafalannya dalam Amsal pasal yang keempat ayat 23 ya. Sekali lagi untuk ayat hafalannya Amsal pasal yang keempat ayat 23 ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini anak-anak sekolah minggumu telah mendengar firman-Mu. Biar kiranya firman yang mereka dengar dapat bertumbuh dalam hati mereka masing-masing dan berbuah-buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Semuanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih berkat-Mu tercurah bagi setiap anak-anak sekolah minggumu Tuhan yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepadamu saat ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin.